Bab 1439, Pemilik Pena Tao. Akhirnya, setelah Sander Ye berjanji tidak akan bicara omong kosong lagi, Gujina Sui berhenti berbicara tentang turun dari kereta. Dia kembali pada sikap acuh tak acuhnya sebelumnya. Di lorong ruang waktu, keduanya terdiam cukup lama. Sander Ye adalah orang pertama yang memecah keheningan. Nona Sui, menurutmu apa yang akan dilakukan pemilik Pena Tao sekarang? Gujina Sui tidak berbicara. Sander Ye berkata dengan lembut, akhir-akhir ini suasananya terlalu sepi. Suasananya sangat sepi. Selagi dia bicara, dia melihat ke arah ujung terowongan waktu, dengan ekspresi rumit di matanya. Sejak klon Honi Sang terbunuh terakhir kali, Honi Sang dan pemilik Pena Tao tidak pernah muncul lagi, mereka seolah-olah sudah mati. Gujina Sui masih tidak berbicara. Sander Ye tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang Gujina Sui. Tubuh halus Gujina Sui sedikit gemetar, dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Rasa dingin itu seolah membekukan bahkan lorong waktu dan ruang di sekitarnya. Tanpa diduga, dia tidak melakukan sesuatu yang ekstrim, tetapi hanya bertanya dengan tenang, mengapa kamu begitu gegabah hari ini? Sander Ye tersenyum dan berkata, mungkin ini adalah terakhir kalinya kita bisa rukun seperti ini. Bagaimanapun, kita akan menghadapi pemilik Pena Tao berikutnya. Aku kenal orang ini. Dia sangat misterius. Jika dia tidak bertindak, maka tidak apa-apa. Tapi begitu dia bertindak, itu pasti di luar imajinasi kita. Gujina Sui tidak mengatakan apa-apa. Gujina Sui mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman langit berbintang. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku juga punya rencana cadangan. Sander Ye mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Perjalanan waktu ini memakan waktu yang lama, lebih dari 10 hari. Selama waktu ini, mereka melintasi banyak sekali wilayah bintang dan alam semesta. Suatu hari, keduanya tiba di galaksi yang sunyi. Sander Ye memandang sekelilingnya dan melihat semuanya sunyi dan dingin. Gujina Sui berkata, ayo pergi. Sambil berbicara, dia berjalan menjauh. Sander Ye mengikutinya dari sampingnya. Di ujung pandangan mereka, berdiri seorang pria memegang tombak perunggu, yang berdiri di sana seperti dewa perang. Zanuke. Dan di belakangnya, ada setetes air yang mengambang. Tatapan mata Sander Ye jatuh pada setetes air itu, dan dia sedikit penasaran, apakah wilayah bintang leluhur benar-benar ada di dalam setetes air ini? Gujina Sui mengangguk, ya. Sander Ye terkejut dan bertanya, bagaimana ini dilakukan? Alasan dia terkejut adalah karena dia bisa merasakan bahwa setetes air itu sebenarnya hanya setetes air biasa. Gujina Sui berkata, alam semesta begitu luas sehingga tidak ada yang aneh. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa setetes air ini melambangkan peradaban baru dan maju, jauh melampaui semua peradaban maju yang dikenal saat ini. Seperti halnya manusia primitif yang melihat pesawat luar angkasa. Sama sekali tidak berlebihan. Dia melihat sekelilingnya. Meskipun sekelilingnya tampak sunyi senyap, sebenarnya sekelilingnya dipenuhi dengan aura tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Di alam semesta yang luas, siapapun dengan sedikit kekuatan tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Sander Ye melirik Zanuke dan tahu bahwa akan ada pertempuran yang sulit hari ini. Haha. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit berbintang. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria dan seorang wanita perlahan mendekat. Pria yang datang adalah pemilik Pena Tao, dan wanita di sebelahnya adalah Honi Sang. Sang pemilik Pena Tao menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, hei, kita berjumpa lagi. Sander Ye juga tersenyum dan berkata, kamu muncul begitu cepat,
aku agak tidak nyaman dengan hal itu. Sang pemilik pena Tao bertanya, mengapa? Sander Ye berkata, menurut ideku, kamu harus keluar dan menusukku di saat kritis dan membunuhku secara tiba-tiba. Pemilik pena Tao tertawa, apakah aku seburuk itu di matamu? Sander Ye berkata, sebenarnya, kamu tidak jahat. Mengesampingkan identitas kita dalam pertikaian Dao Agung, kamu sebenarnya cukup baik, sungguh. Senyum pemilik pena Tao perlahan memudar, aku agak tidak nyaman dengan ucapanmu itu. Sander Ye tersenyum dan berkata, Tao Agung adalah jalan yang agung. Jika aku, Sander Ye, dapat memperjuangkannya, maka orang lain juga dapat memperjuangkannya. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka yang memperjuangkannya adalah orang jahat, dan aku adalah orang baik. Pemilik pena Tao mengacungkan jempol dan berkata, itu ide bagus. Sander Ye tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Sang pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya, tidak, aku seorang pemain catur. Bagaimana seorang pemain catur bisa bermain catur secara langsung? Sander Ye mengangguk, oke. Sang pemilik pena Tao melirik Gu Jinasui yang berdiri di samping Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, apakah ini pembantu barumu? Sander Ye berkata, Nona Sui dan aku menjalin hubungan kerja sama. Pemilik pena Tao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Gu Jinasui tiba-tiba berkata, di bawah level penguasa wilayah, mundur. Bersihkan area tersebut segera. Tindakan Gu Jinasui segera membangkitkan ketidakpuasan dari berbagai peradaban dan kekuatan kegelapan. Seorang lelaki tua muncul di tempat kejadian. La menatap Gu Jinasui dengan ekspresi muram di wajahnya. Gadis, peradaban leluhur bukanlah peradaban leluhurmu, melainkan peradaban leluhur semua orang. Gu Jinasui meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Wah kakak. Honi Sang tertawa. La menatap lelaki tua itu. Meskipun ia tertawa, ia membuat orang-orang merinding. Dasar orang tua bodoh, ia memintamu mundur karena ingin menyelamatkanmu. Tidakkah kamu lihat situasi macam apa ini? Kalian segerombolan semut, berani datang dan bermain. Apa yang kamu pikirkan? Orang tua itu menjadi marah, apa yang kamu pikirkan? Kalian semua berasal dari peradaban yang lebih tinggi, dan kami semua berasal dari peradaban yang lebih rendah. Kalian telah menghalangi jalan kami menuju kemajuan, dan sekarang kami akhirnya memiliki kesempatan emas, tetapi kalian ingin menghalanginya dari kami agar kalian menikmatinya sendiri. Tidak bisakah kalian bersikap tahu malu? Honi Sang menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuhnya sudah bangkit. Orang tua itu sama sekali tidak takut, La mengangkat kepalanya dan berkata, ingin membunuhku. Kalau begitu tanyakan saja kepada saudara-saudara di belakangku apakah mereka setuju. Begitu suaranya jatuh, tiba-tiba muncul orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, jumlahnya mencapai ratusan ribu. Ada orang-orang kuat dari semua tingkatan, bahkan orang-orang kuat di tingkat orang suci. Jelasnya, peradaban yang lebih rendah ini tahu bahwa mereka tidak dapat berperang melawan tanah kuno dan beberapa wilayah abadi, jadi mereka memilih untuk menggabungkan kekuatan. Jika kualitas tidak dapat menandingi, maka pilihlah kuantitas. Pada saat ini, Honi Sang tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Jelek. Orang tua yang memimpin tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kepalanya melayang ribuan kaki jauhnya. Suasananya sunyi senyap. Ratusan ribu orang kuat memandang tubuh lelaki tua yang masih berdarah itu, dan mereka seperti patung kayu. Honi Sang menatap ratusan ribu pria kuat itu, dan seorang pria paruh baya di antara mereka berkata dengan suara gemetar, Nona, tolong jangan salah paham, kami bukan saudaranya. Setelah itu, ratusan ribu orang bubar. Honi Sang bertepuk tangan,
lalu menatap Sander Ye yang tidak jauh, matanya penuh dengan provokasi. Sander Ye mengabaikannya dan menoleh ke samping. Beberapa ratus kaki jauhnya di sebelah kanan, berdiri seorang pria bertopeng, dan di belakangnya berdiri 12 pria berjubah hitam. Melihat Sander Ye menatapnya, pria bertopeng itu mengangguk sedikit padanya sambil tersenyum di matanya. Sander Ye mengalihkan pandangannya dan melihat ke kiri, di sana berdiri seorang lelaki tua bungkuk. Lelaki tua itu memegang tongkat dan tampak sangat tua. Siapapun yang berani tinggal saat ini tentu bukan orang biasa. Honi Sang tiba-tiba tertawa dan berkata, "Semuanya, jika kalian ingin memasuki wilayah bintang leluhur ini, kalian harus berurusan dengan orang itu terlebih dahulu." Sembari bicara, dia melihat ke arah Zanuke yang tak jauh darinya. Penjaga segel. Beberapa orang melihat ke arah Zanuke, dan pada saat ini, Zanuke tiba-tiba melangkah maju. Begitu langkah ini diambil, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Alam semua orang langsung ditekan. Dan pada saat ini, wajah Honi Sang tiba-tiba berubah, karena sebilah pedang datang tanpa suara di depannya. Jelek. Sebelum dia bisa bereaksi, kepalanya melayang. Darah mengalir keluar. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir, lalu mereka semua menatap Sander Ye. Orang yang menghunus pedang itu adalah Sander Ye. Alam dia tidak ditekan. Semua orang terkejut dan curiga. Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang Kingsuan muncul di telapak tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang tersembunyi. Dia memadukan metode penyembunyian Tuan Pagoda ke dalam pedang ini, sehingga bisa dilakukan secara diam-diam dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Dia berhasil saat pertama kali menggunakannya, dan efeknya sangat bagus, di luar ekspektasinya, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Karena wanita yang datang itu bukanlah tubuh yang sebenarnya. Itu hanya klon lainnya. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap sang pemilik pena Tao di kejauhan. Sang pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin membunuhku, kan?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu bisa hidup selama 3 generasi, bagaimana aku bisa membunuhmu?" Sang pemilik pena Tao tertawa, "Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengambil tindakan kali ini. Aku tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti menindas yang lemah." Sander Ye berkata, "Kamu orang yang sangat munafik. Kalau bibi dan ayahku tidak ada di sini, aku mungkin akan tersentuh oleh kata-katamu." Pemilik pena Tao juga tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "Menjadi generasi ketiga sebenarnya cukup bagus, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk itu?" Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu, bisakah kamu menjawabku dengan jujur?" Sang pemilik pena Tao berkata, "Kamu tanyakan." Sander Ye berkata, "Peradaban leluhur adalah peradaban leluhur alam semesta yang dapat diamati ini." Sang pemilik pena Tao mengangguk, "Ya." Sander Ye terus bertanya, "Bagaimana peradaban leluhur ini muncul?" Pemilik pena Tao tidak menjawab kali ini. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Yang ingin kutanyakan adalah, alam semesta ini begitu luas, dan wilayahnya begitu besar, mengapa kamu terus menghantuiku? Apakah tidak ada orang jenius atau pemegang kekuasaan di luar sana? Bisakah kamu pergi dan mengganggu orang lain?" Sang pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Aku hanya bisa menjawab setengah dari pertanyaan ini." Sander Ye mengangguk, "Aku siap mendengarkan." Sang pemilik pena Tao berkata, "Karena kamu lebih menakutkan daripada ayahmu. Ayahmu mendirikan akademi hanya untuk bersenang-senang, untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya. Lah tidak pernah benar-benar ingin mendirikan sebuah tatanan, tetapi kamu berbeda. Kamu adalah seorang pendiri tatanan sejati.
Meskipun kamu masih belum dewasa, kamu memiliki hati yang besar, lebih besar daripada ayahmu dan kakekmu. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa suatu hari seluruh alam semesta percaya padamu. Jika orang-orang yang percaya padamu di seluruh alam semesta semuanya adalah kekuatan iman yang murni. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Situasi seperti itu, bahkan aku tidak berani memikirkannya. Sander Ye menatap langsung ke pemilik pena Tao. Apakah kamu tidak ingin aku menguasai alam semesta, atau kamu tidak ingin ada orang yang tak terkalahkan di alam semesta? Sang pemilik pena Tao menatap Sander Ye. Di alam semesta, mungkin ada orang yang tak terkalahkan seperti bibimu, tetapi tidak mungkin ada orang yang tak terkalahkan berdasarkan iman. Alam semesta itu beragam. Penyatuan akan berarti bencana besar, terutama bagi seseorang sepertimu yang belum menyatukan seluruh alam semesta dengan kekuatanmu sendiri. Kamu bahkan tidak dapat menaklukkan alam semestamu sendiri, apalagi menaklukkan alam semesta orang lain dan... Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Cara berpikirmu saat ini masih seperti manusia. Kamu hanya tahu cara memandang segala sesuatu dan alam semesta dari sudut pandang manusia. Tapi, tahukah kamu, alam semesta tidak hanya berisi manusia, tetapi juga banyak sekali makhluk hidup. Salah. Sander Ye mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah pemilik pena Tao. Masalah yang kamu sebutkan memang masalah, tapi kamu tidak tepat sasaran. Kamu ingin membuatku meragukan diriku sendiri dan menghancurkan hatiku. Alasan sebenarnya adalah kamu, pemilik pena Tao, adalah pihak yang berkepentingan saat ini. Apa yang kulakukan memengaruhi kepentinganmu. Identitasmu jelas tidak sesederhana pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao menyipitkan matanya. Gujina Sui menatap Sander Ye, dengan sedikit ekspresi terkejut di mata indahnya. Bersambung.